Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Masih heboh dengan corona ya. Hari ini kayaknya sepi banget ya. Sepi karena mungkin karena jam kerja kami sekarang mulai jam 9 sampai jam 3, jadi kayak bulan puasa gitu deh. Ya. Tapi hari ini juga tanggal dimana mulai diterapkan peraturan rektor UI yang meniadakan kegiatan belajar mengajar tatap muka mulai berlaku hari ini tanggal 18 Maret. Jadi hari ini kemungkinan besar kampus akan sepi sekali. Kalau kemarin sih masih ada, karena kami perpustakaan masih buka, hanya karyawannya digilir aja sih masuknya ya. Nah, ini mungkin nanti akan sepi banget, tapi kita tetap buka ya teman-temannya. Tetap yang terpaksa harus ke library silahkan aja gitu. Nah, kemarin itu banyak sekali info di medsos ya yang tentang corona ini, yang menurut saya nggak semuanya akurat juga ya, termasuk di grup-grup saya, di grup teman-teman alumni SMP kayak gitulah. Katanya ada beberapa orang yang meninggal lalu diberitakan itu suspek atau positif corona ya. Nah, karena disebut positif corona jadi sampai gak ada yang ngelayat kayak gitu loh. Pemakamannya juga jadi ribet, ada TPU yang menolak. Aduh, serem banget, udah kayak korban, kayak apa ya, kayak pelaku teroris jadinya ya gitu. Nah, padahal tadi pagi nih dapat info lagi dari teman, sebetulnya yang meninggal itu bukan corona gitu loh, penyakit paru-paru. Nah, ini nih yang sering terjadi di masyarakat juga ya gitu. Karena kalau aku sendiri sebetulnya pakai logika aja ya, kalau dia corona itu kan melalui uji tes dulu dong. Ada tes yang dilakukan di rumah sakit, dan kita tahulah belum semua rumah sakit yang ada di semua negara ini bisa mungkin memiliki alat untuk tes itu kan. Jadi ketika seseorang disebut positif corona, menurut saya sih harus melalui tahap itu tes dan analisisnya para medis. Lalu kalau dia sudah positif, pasti langsung diambil alih pemerintah deh kalau menurut saya ya. Pasti langsung diisolir, kemudian orang-orang terdekatnya juga mungkin diisolir gitu. Jadi kalau hanya awam biasa, kebetulan batuk-batuk, terus flu, demam, lalu ke rumah sakit, kebetulan nggak ketolong gitu, terus dibilang corona. Nah, ini kacau banget nih. Ini nih yang bisa bikin bisa bikin panik, dan akhirnya orang akan paranoid, akan menganggap semua orang yang meninggal sebelum terdeteksi apapun nanti akan disebut corona. Jadi, nah, apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya sih kita itu sebagai netizen lah, maksudnya warga biasa, kita juga kan tidak di posisi yang bisa menyatakan oh itu bener tuh corona tuh gitu kan, atau kita tidak berada di posisi yang bisa bilang dia bukan corona gitu. Jadi kita ini kan hanya pengonsumsi informasi sebetulnya kan, pengonsumsi informasi yang kita sendiri nggak tahu benar apa enggak gitu. Nah, kalau saya, cara paling simple adalah nggak ikut-ikutan nyebarin gitu. Jadi kalau info misalnya pencegahan ini, makan ini, boleh lah, itu kan hal positif. Tapi yang korban ini loh, kalau korban itu biarkan urusannya pemerintah aja gitu. Jadi biarkan pemerintah yang publish, pemerintah yang bilang. Jangan, kan udah kejadian tuh yang di Makassar ya, yang bikin hoax, katanya
rombongan TKA Cina masuk ke Kendari ke salah satu daerah di timur sana, dan itu corona. Dan setelah ditangkap dia bilang dia bercanda doang. Jadi coba deh ya, efek bercanda itu kan berat ya. Tidak seperti kita kalau bercanda di keseharian gitu. Terus kalau teman kita bener nggak sih, terus kita bisa ralatkan gitu. Tapi kalau bercanda untuk kasus-kasus seperti ini dan bercandanya di sosmed kan efeknya kan berat. Jadi kalau menurut saya ya nggak usah ikut-ikutan nyebarin aja, nyebarin berita yang nggak jelas. Kalau kita tahu misalnya ada yang meninggal nih diduga corona, ya udah keep aja, nggak usah disampaikan ini meninggal katanya karena corona gitu loh. Jadi supaya nggak makin kabur informasinya. Jadi pemerintah yang berusaha, pertama pemerintah pasti saya percayalah ya, mereka berusaha menekan angka suspek mungkin dengan berbagai cara, tentu para medis lebih tahu itu. Lalu mereka juga kan berusaha kan mencegah kepanikan warga gitu loh. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari warga negara? Ya setidaknya nggak ikut-ikutan nambah kepanikan. Itu aja sih. Gimana menurut kalian? Cocok nggak? Ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jangan gampang deh nyebarin berita. Kecuali nih kamu bagian dari keluarganya. Kamu tahu, kamu lihat sendiri, emang dia tes dan positif itu. Kamu tahu hasil diagnosisnya. Bolehlah gitu. Tapi kalau hanya karena katanya, apalagi di grup-grup ya, di-share. Di grup itu tahu nggak sih? Yang paling konyol berita-berita yang di-share di grup itu. Kita tuh kan nggak ada tuh tanggalnya. Jadi misalnya sebuah kejadian tahun 2014, tahun 2010 ya, itu di-share lagi di grup seolah-olah itu baru terjadi. Karena apa? Si pembuat berita ini dulunya nggak membuat tanggal. Ini juga salah satu remind buat kita para netizen, kalau memposting sebuah berita yang kira-kira berita itu nanti punya potensi akan dibagikan orang, sebaiknya pakai tanggalnya. Atau buat yang ngutip, yang copy